Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein bin Hamid Alatas, Ustaz Isa Alakaf. Alhamdulillah sudah ada studio, juga di sini ada Nesta, Kevin, dan Rafael. Kita akan mengambil tema perbaiki sholatmu dengan memperbaiki hidupmu dengan memperbaiki sholatmu. Salam satu sen, Ustaz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Isa kami persilakan untuk memberikan pengantarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Om Krisna. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mendekati waktu-waktu peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj, di mana pada hari tersebut kita 1400 tahun lalu mendapatkan rezeki hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat salat. Kalau kita kaji, kalau kita sempat dengarkan penjelasan Ustaz Husein, bagaimana posisi sholat itu adalah hadiah yang indah buat kita sebagai pemeluk agama Islam, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dengan sholat kita bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz Husein akan mengingatkan kepada kita, bagaimana sholat dapat merubah hidup kita. Kalau kita ingin benar hidup kita, kalau kita ingin baik hidup kita, kita mulai dulu dengan memperbaiki sholat kita, dalam artian memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga insya Allah akan lebih memaknai ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, minimal 5 kali sehari. Kita maknai bagaimana pemaknaannya terhadap diri kita dari ibadah rutin yang kita lakukan di dalam sholat. Kalau kita kaji di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian terhadap segala permasalahan yang kita hadapi, terhadap segala tantangan kehidupan yang kita hadapi dengan sabar dan juga dengan sholat. Dalam artian dengan kita mengadukan diri kita lewat sholat, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mempercepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu bantuan dan kebenaran atau jalan keluar dari permasalahan hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran penjelasan mengenai perbaiki salatmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidupmu, yang akan dikaji dari beberapa ayat Al-Qur'an oleh Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini ditemani oleh Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, saudara kita yang tak asing lagi, Ustaz Muhammad Krisna, ya. Anak-anak kita yang sedang magang, ada anak kita Cheng Ho, Rafael, Kevin, begitu pula Algi, seluruh keluarga besar Radio Silaturahmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam hidup kita. Meluruskan kembali niat kita, menghadapkan wajah kita dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalan yang Allah tunjukkan untuk dapat menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar yang akan membuka pintu rahmat Allah bagi kita dan memudahkan seluruh urusan yang kita lakukan. Karena kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja beramal dengan dukungan dan iringan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa sholat ini merupakan beban, belenggu yang mengikat mereka. Tapi mereka-mereka yang benar-benar memahami makna sholat, mereka-mereka yang mengenal Allah dan betul-betul memahami akan beratnya cobaan dan tangan-tangan dalam kehidupan dunia ini, mereka benar-benar memahami bahwasannya sholat bukan beban, bukan belenggu, tapi merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Karunia Allah yang terbesar, di mana seorang hamba melalui sholat dia dapat langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan keluh kesahnya, begitu juga menyampaikan dan mengungkapkan harapan dan dambaannya kepada Allah, rahmatnya yang tak terhingga. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan salat, Allah tidak menetapkan salat dengan menyampaikannya melalui Jibril alaihi salatu wassalam seperti kewajiban-kewajiban yang lain yang ditetapkan Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang berisikan bimbingan dan petunjuk. Adapun berhubungan dengan salat, karena ini merupakan komunikasi langsung antara hamba dengan Allah, Allah mengundang nabinya. Pertama, melakukan perjalanan Isra menuju Al-Bait Al-Maqdis, tempat yang didirikan juga oleh kakeknya Ibrahim, oleh pamanda beliau Ishak putra Ibrahim, karena kakek Nabi kita adalah Ismail bin Ibrahim. Di sana berkumpul bersama para nabi, secara tidak langsung mereka menyerahkan amanat yang dulu dipikul oleh mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau salat mengimami mereka seluruhnya. Kemudian beliau dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam untuk melakukan perjalanan Mi'raj, melintasi ruang dan waktu, hingga tiba di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sana juga merupakan surga yang kelak akan didiami oleh orang-orang yang beriman. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidrah pada saat tersebut diselimuti oleh yang menyelimutinya. Allah tidak jelaskan bagaimana hakikatnya. Ma zaghal basar wa ma tagha. Nabi memandang, melihat sesuatu dengan jelas. Artinya bukan pandangan ilusif. Bukan menyaksikan ilusi, tapi pandangan beliau melihat dengan benar dan lurus, wa ma tagha, dan apa yang beliau lihat tidak melampaui batas yang diizinkan Allah Subhanahu.
Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menerangkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terbesar. Beliau berangkat dalam keadaan bersedih berduka karena sang istri yang selalu menghiburnya, sang paman Abu Thalib yang membelanya, kembali ke sisi Allah. Tapi apa yang beliau saksikan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika kembali ke bumi, beliau melihat bumi, tantangan, cobaan yang dihadapi sebelumnya yang begitu berat menjadi kecil di matanya. Karena apa? Karena beliau menyaksikan hal-hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang disaksikan manusia di atas muka bumi. Beliau kembali dengan tegar, bahkan kesabaran beliau semakin meningkat. Tidak ada keraguan sedikit pun ataupun kebimbangan, tidak pula ada keresahan. Beliau menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara terang-terang. Hingga serangan kaum musyrikin juga semakin besar, hingga beliau hijrah sesuai dengan perintah Allah menuju kota suci Madinah. Di sana beliau mendirikan masyarakat yang betul-betul berada di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aturan-aturan yang Allah tunjukkan, dan di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh keadilan. Mereka hidup bernaung di bawah kalimah thayyibah. Hidup juga dalam kota yang amat indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Nabi sekembalinya dari perjalanan Mi'raj membawa anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah serahkan langsung kepada nabinya karunia anugerah yang tak terhingga, yaitu salat sebagai wasilah untuk berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, juga tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja, di mana saja, bila hatinya memanggil Allah, Allah akan menyambutnya. Oleh karena itu, bila kita ingin memperbaiki hidup kita, salat merupakan wasilah yang amat indah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Kita harus sadar bahwa seluruh nikmat yang ada pada kita semua adalah karunia Allah. Dan nikmat yang meninggalkan kita atau yang mengalami kerusakan semua akibat dari ulah perbuatan dan dosa yang kita lakukan. Bukankah Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang kamu terima dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kamu dari keburukan, itu sebabnya adalah kamu. Maka kita harus pahami bahwa keburukan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, ya, semua tidak luput dari perbuatan yang kita lakukan yang mengundang semua itu. Betul, terjadinya atas izin Allah. Tapi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur bahwa orang yang berbuat kebaikan akan menerima balasan yang lebih baik, yang berbuat buruk akan dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau kita memahami hal ini, kita akan menyadari bahwa semua kebaikan, rezeki yang kita dapatkan, ketentraman hidup, juga keharmonian dalam kehidupan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, itu karunia Allah. Balasan yang Allah berikan karena hubungan kita yang baik dengan Allah. Tapi musibah yang menimpa kita, perselisihan dalam rumah tangga, percekcokan, ketegangan, anak-anak juga yang tidak menghormati orang tua, begitu juga hubungannya dengan manusia di luar juga tidak baik, kita harus periksa. Pasti ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang mengundang semua. Karena Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya pada hamba. Kerusakan di muka bumi, kerusakan di negeri kita juga hasil ulah perbuatan kita. Bukankah Allah berfirman, dhaharal fasadu
fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Permunculan kerusakan di daratan, di lautan, sekarang di udara, semua adalah hasil ulah perbuatan manusia. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita merasakan kehidupan kita memburuk, rezeki kita menyempit, rumah tangga juga mengalami kesuraman, hubungan kita dengan manusia juga memburuk, maka hendaklah kita segera beristighfar. Mohon ampun kepada Allah, bertaubat kembali ke jalannya, kemudian lakukan salat. Salat merupakan bala bantuan. Di saat diri kamu lemah, tidak berdaya, kamu tidak memiliki sama sekali sebab-sebab yang menunjang hidupmu, fafirru ilallah. Larilah kalian. Larilah kalian kembali berlindung kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguh aku pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Lalu pada ayat berikutnya, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan bersama Allah ilah yang lain. Begitu kalian persekutukan Allah, Allah akan meninggalkan kalian. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku juga pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Oleh karena itu, sebahagian besar kerusakan yang menimpa manusia, juga yang merusak hubungannya dalam kehidupannya, baik bersama keluarganya maupun di luar keluarganya, sebahagian besar karena dosa perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kembalilah kalian, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar-benar murni. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa janji yang Allah SWT berikan? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Asa dalam bahasa Arab, ucapan yang diucapkan seseorang yang berarti semoga, yang berisikan harapan. Tapi kalau dari Allah yang menentukan segala sesuatu, bukan lagi berarti semoga. Karena Allah yang menentukan, masa Allah mengatakan semoga? Kalau kita mengatakan asa antal firari, aku berharap engkau mengampuni aku. Ya. Tapi kalau dari Allah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, ini menunjukkan kepastian. Artinya Allah akan berikan harapan bagi kalian. Allah akan menghapuskan semua jejak-jejak dosa kalian. Begitu seorang dihapuskan dosanya, apa yang akan terjadi? Rahmat Allah yang tadinya meninggalkan dirinya kembali. Kerenggangan yang tadinya merenggang akibat dosa kita akan merapat kembali. Kesulitan menjadi kemudahan. Kegelapan menjadi terang benderang. Ini sesuai dengan janji Allah. Bedanya taubat sama maghfirah. Kalau kafara yukaffiru takfiran, artinya menghapuskan. Kalau taba ya tubuh dalam bahasa Arab sama dengan aba ya ubu yang artinya kembali. Tadinya menyimpang dari jalan Allah, kemudian dia kembali itu taba ya tubuh. Aba ya ubu, anaba yunibu, sama tuh. Nah, begitu juga raja'a yarji'u ilallah. Tapi kalau istaghfara yastaghfiru, mohon ampun. Dia mohon ampun, kemudian dia bukan hanya di tempat dia berada dalam kemaksiatan, tidak bergeser, tapi mohon ampun dilanjutkan dengan taubat kembali pada Allah. Kalau kafara menghapuskan. Nah, kalau orang menghapuskan dosa-dosa kita, jejak-jejaknya semua, kita akan kembali dalam apa? Dalam keadaan yang baik. Karena yang menyebabkan hubungan kita menjadi suram, rezeki kita menyempit, yang tadinya terang menjadi gelap adalah akibat dari dosa kita. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan pernah sama sekali berbuat kezaliman terhadap siapapun juga, walaupun mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar atom yang kecil. Kalau dia berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan menganugerahkan baginya ganjaran yang besar. Allah juga mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum.
Mustahil Allah akan apa? Akan menghukum kalian. Akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Artinya mustahil Allah akan perlakukan kita dengan buruk kalau kita orang yang bersyukur pada Allah, beriman padanya. Nah, sholat ini merupakan apa? Isyarat yang mengisyaratkan kita kembali bertaubat pada Allah. Begitu seorang yang tadinya berpaling dari Allah menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah, menunjukkan sikap pasrahnya. Ketika dia mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, menunjukkan kepasrahan dia kepada Allah yang maha besar. Kemudian dia membaca Al-Fatihah, ya. Kalau diresapi Al-Fatihah yang dibaca, yang menunjukkan betul-betul, ya, dia melakukan semua ini semata-mata dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan perbedaan antara seorang muslim, seorang mukmin yang hidup dengan tujuan Allah. Dia mengawali juga semua aktivitasnya dengan nama Allah. Begitu dia awali aktivitasnya dengan nama Allah, rahmat keberkahan akan turun. Setelah itu, dia mengungkapkan syukurnya. Begitu seorang hamba menyebutkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagai awal dari pekerjaannya, Allah akan membuka yang tertutup. Dan dia merasakan sepanjang perjalanan hidupnya begitu baik dan penuh kasih sayang Allah terhadap dirinya. Ketika manusia meninggalkan dirinya karena lemah dan miskin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang membantunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Tuhan yang merawat alam semesta dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, dia diingatkan dunia bukan segala-galanya. Keberhasilan di dunia bukanlah keberhasilan yang sebenarnya. Kesempitan, kegagalan juga bukan berarti kegagalan yang sebenarnya. Dia ingat bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia akan dibawa ke hadapan Maliki yaumiddin. Ini menjadi hiburan buat dirinya. Hiburan pada saat dia menghadapi cobaan. Juga menyadarkan dunia bukan tempat kediaman yang abadi. Dia tidak akan iri dengan yang kaya, dengan yang berkuasa. Tidak akan memandang remeh yang di bawah. Tapi dia akan betul-betul beramal, berbuat untuk mengejar dan menggapai keridhaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang tidak mampu diselesaikan oleh doa ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku berlepas tangan dari selain-Mu. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Bila kata-kata ini sesuai dengan apa yang di hati kita, kita resapi. Bukan kata-kata yang kita baca tanpa kesadaran, tapi mengungkapkan apa yang di hati kita. Hanya padamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kira-kira mungkinkah Allah meninggalkan atau mengabaikan? Selagi seorang hamba menghadapkan wajah dan hatinya ke hadapan Allah, Allah juga akan mendengarkan dan mengabulkan permintaan. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan orang lalai dari sholat mereka. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mulut berucap, tubuh juga mengikuti gerakan sholat, tapi hatinya lalai dari semua gerakan dan bacaan sholat. Padahal pada saat seorang mengucapkan Allahu Akbar bila diresapi, jiwanya yang lemah dan rapuh akan kembali betul-betul bangkit. Kedua tangannya menunjukkan kepasrahannya. Membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Kemudian ruku melambangkan ketundukan dia pada Allah. Kemudian setelah itu dia bangkit kembali menjalankan perintah Allah. Kemudian kembali tersungkur, sujud di muka bumi merendahkan dahinya. Meresapi bahwa dia sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, penciptanya yang maha agung, yang maha besar. Dia tidak mengangkat kepalanya dengan kesombongan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dia menyambut dengan penuh ketawaduan. Juga peringatan dan larangannya dihormati dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang ruku, sujud, tapi tidak menghayati kedua makna tersebut, dia ruku tapi dia menentang Allah. Dia sujud kepada Allah, meletakkan dahinya, tapi justru yang disembah adalah hawa nafsunya. Yang dibesarkan makhluk-makhluk
yang terdapat di muka bumi. Ini menggambarkan orang yang sholat tapi lalai dari makna sholat. Jadi semua bacaan sholat, semua gerakan-gerakan sholat sebetulnya membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang ditiupkan syaitan ke dalam hati kita. Yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi rapuh, membuat juga nafsu kita ya menjadi liar. Begitu kita kembali kepada Allah. Mengerjakan sholat setelah sebelumnya kita mensucikan diri kita. Kotoran-kotoran yang melekat pada hati kita akan kembali tersapu. Hingga kembali ke dalam cahaya fitrahnya, meresapi kebesaran Allah, rahmatnya, kasihnya, kekuasaannya. Kenapa harus menoleh kepada selain Allah? Ajaban liman arafallah, sungguh mengherankan orang yang mengenal Allah, fayataladzadzu bilghairi. Dia merasakan kenikmatan dengan selain Allah. Satu orang sedang berdoa di hadapan Baitullahil Haram dengan penuh ratapan dan rintihan. Seorang menepuk dirinya. Kenapa kamu sampai sedemikian merintih meratap? Di sebelah kamu ada khalifah. Kenapa kamu tidak minta kepadanya? Dia mengatakan, bagaimana saya menghadapkan wajah saya kepada Allah, saya palingkan kepada sesama makhluk seperti ini. Cuma sayang orang tidak menyadari sholat yang begitu indah. Bila diresapi, dihayati dengan bacaannya, dengan gerakannya, mengungkapkan tadallul kita, kerendahan kita di hadapan Allah. Mengungkapkan juga kepatuhan, ketundukannya. Kemudian diiringi dengan sikap dan perbuatan kita. Kita akan betul-betul masuk ke dalam dekapan rahmat Allah. Akan masuk dalam naungan dan perlindungannya. Allah yang akan menghadapi syaitan mewakili kita. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakil. Oleh karena itu mari ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Kita perbaiki sholat kita dengan sebaik-baiknya. Kita jaga juga rukunnya, syaratnya dengan penuh kekhusyuan. Dan sebelumnya kita mensucikan diri kita dengan membersihkan wajah kita. Agar betul-betul hati kita tertuju pada Allah. Berwudu ini sebetulnya merupakan apa? Amalan yang memiliki makna yang mendalam. Membasuh wajah kita, membersihkan hati kita agar sepenuhnya tertuju pada Allah. Membasuh kedua tangan kita juga membersihkan kita dari usaha yang diharamkan Allah dengan bertaubat dan kembali pada Allah. Membasuh, menyapu kepala kita juga membersihkan apa-apa yang di kepala kita, di benak kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Yang bisa menimbulkan kerusakan pada hati kita. Sedangkan kedua telapak kaki kita. Kedua kaki kita ini kita bersihkan. Karena dia merupakan kendaraan kita dalam melakukan aktivitas hidup ini. Apabila kedua kaki kita melangkah di tempat-tempat yang salah, ini akan membuat hidup kita menjadi berat, hati kita menjadi sempit dan gelap. Orang sholat yang tidak sempurna, apakah sholatnya menjadi sia-sia, Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran sesuai dengan amalnya dan penilaian kembali pada Allah. Kan? Seorang ustaz gak bisa mengatakan sholat kamu sia-sia, tapi sayang, sungguh sayang. Anugerah Allah yang begitu berharga. Kamu tidak betul-betul menghargai. Saya ingat ada seorang diundang oleh presiden. Ketika malam-malam dia akan tidur, dia bilang sama istrinya, kira-kira baju apa yang saya akan pakai. Kemudian sepatunya. Kira-kira coba pilihkan buat saya yang terbaik. Saya akan menghadap ke Pak Presiden besok. Dari mulai malam mimpinya presiden. Pagi-pagi dia mandi, dia bersihkan diri. Bahkan terkadang dia berdoa, ya Allah, buat pertemuan saya dengan presiden ini pertemuan yang betul-betul kamu berkahi. Membuat saya memiliki tempat di hatinya, memberikan perhatian pada saya. Dia berharap bisa jadi menteri. Atau menjadi, katakan, orang-orang yang dekat dengan dirinya. Sampai sholat pun ditujukan untuk apa? Bisa dekat dengan presiden. Kedekatannya dengan Allah gak ada harganya sama sekali. Aneh ya? Jadi sayang, sungguh sayang kalau dia merasa begitu bahagia bisa berdekatan dengan Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, atau Bapak Menteri, atau Bapak Presiden. Bahkan terkadang kita perhatikan, dia berzikir, bangun malam tahajud, supaya besok pertemuan dia itu pertemuan yang tidak membuat apa? Presiden, atau katakan menteri atau gubernur yang mengundang dirinya akan memalingkan wajahnya daripadanya. Dia peduli terhadap
terhadap apa? Perhatian mereka. Padahal kalau seandainya kita persiapkan dengan bersuci, kita bersedekah, beristighfar, menggunakan pakaian yang rapi, aroma yang semerbak harum, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kerjakan sholat dengan penuh penghayatan dan pengeresapan, antum bisa bayangkan kira-kira apa yang tidak mampu Allah berikan buat kita. Jadi barang siapa yang memperbaiki hidupnya, mengadakan peningkatan, hendaklah tingkatkan. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dan tingkatkan dari hari ke hari hubungan kamu dengan Allah melalui salat. Kemudian baca Al-Quran. Dari Al-Quran kamu akan mendengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pesan-pesan Allah yang kamu hayati akan membuat kamu betul-betul akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, di mana aku? Allah tidak mengatakan katakan padanya aku dekat, tapi Allah mengatakan sesungguhnya aku amat dekat. Karena setiap saat Allah dekat dengan hambanya. Cuma hambanya yang lebih suka melihat selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Silau dengan menyaksikan ahlud dunia. Baik mereka yang menjabat, mereka yang bergelar, mereka yang berkedudukan. Bahkan kadang-kadang keluar puja-puji dari mulutnya terhadap orang tersebut yang tidak diberikan untuk Tuhan yang menciptakan dirinya. Waktu diingatkan dia untuk berjalan di atas jalan yang lurus, ya, tidak mengakui kesalahan yang tidak sama sekali sesuai dengan aturan Allah yang kamu saksikan dari orang-orang di sekeliling kamu, dia mengatakan, berat, saya berhutang budi sama Fuad. Dia berikan saya jabatan, kedudukan. Dia bisa berhutang budi kepada manusia, lupa kepada Tuhannya, di mana budi kebaikan Allah terhadap dirinya tak mungkin dapat diberikan, tak mungkin dapat dihitung. Jadi mari kita hadapkan wajah kita sebagaimana doa dalam pembukaan salat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi yang menciptakan tanpa ada sebelumnya. Tanpa ada juga contoh sebelumnya. Dengan lurus musliman berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali aku bukan tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya aku pasrahkan wajahku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kemudian dengan baiat berikutnya, katakan sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku seluruhnya aku persembahkan teruntuk Allah. Nah, di saat kita percayakan hidup kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, mungkin nggak Allah akan merendahkan kita. Walaupun hanya tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, bila kita bersama Allah, Allah bersama kita, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Ada seorang sedang bangga dengan hartanya. Dia menghitung hartanya, asetnya. Lalu seorang mengingatkan dirinya, uangmu hanya angka. Bisa membawa kebaikan buat dirimu, tapi juga bisa mencelakakan kamu. Kamu memiliki angka-angka dalam hitungan kamu yang begitu banyak. Tapi ternyata kamu bukan semakin baik, kamu semakin jauh dan lupa kepada Allah. Kamu kehilangan kendali dirimu. Apa yang ada pada kamu bukan kebaikan. Begitu juga pengaruh, gelar, kedudukan yang kau dapatkan dalam kehidupan dunia, berapa lama kamu akan miliki. Apa kamu tidak lihat orang yang berjatuhan satu persatu yang tadi berada pada puncak kekuasaan. Orang-orang kaya yang tadi memiliki aset yang begitu banyak. Kemana perginya mereka? Kamu juga akan seperti mereka. Oleh karena itu, bisa kita bersama Allah di dunia, kita akan merasa betul-betul damai dan aman. Begitu juga keluarga kita titipkan pada Allah. Pada saat menjelang ajal juga hiburan akan datang dari Allah.
pada saat dalam kubur kita juga demikian. Pada saat kita dibangkitkan di hari kemudian nanti, orang yang hatinya bersama Allah, Allah akan menemaninya. Allah akan bersamanya, Allah akan melindungi dirinya. Dan ingat, bahwasannya amal yang termulia di antara seluruh amalan yang Allah tunjukkan adalah sholat. Karena sholat ini menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menghubungkan kita dengan makhluk, menghubungkan kita juga dengan materi-materi, benda-benda dalam kehidupan dunia ini, tapi menghubungkan kita, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun martabat kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu Allah dalam satu hari memanggil kita sebanyak 5 kali untuk memenuhi panggilan Allah. Suara muadzin betul yang menyampaikan adzan teman kita, tapi yang dikumandangkan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bergegas-gegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusaha juga untuk menjaga dawamnya sholatnya. Begitu juga memperbaiki sholat kita. Dari mulai niat kita, wudhu kita pada saat bersuci, hingga kita melakukan amalan-amalan sholat, hadapkan wajahmu kepada Allah. Ikuti petunjuknya. Insya Allah akan terjadi perubahan yang cepat dari keburukan menjadi kebaikan, dari kebaikan menuju keadaan yang lebih baik lagi. Hanya ini ya, yang dapat merubah kehidupan manusia pada saat dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa-siapa yang hormat, takut kepada makam Tuhan. Rasa takutnya ini akan membuat dirinya menjaga hubungannya dengan Allah. Karena dia menghargai makam kebesaran keagungan Allah. Dan dia mengendalikan nafsu, tidak mengikuti nafsunya, tapi mengendalikan nafsunya sesuai dengan keridhaan Allah. Syurgalah sebagai tempat kediamannya. Kalau orang sholatnya tidak khusyuk, yang mengetahui dia tidak khusyuk dirinya sendiri atau orang lain juga bisa tahu bahwa dia nggak Dengan khusyuk. sendirinya dia lebih tahu mengenai dirinya. Orang lain juga bisa melihat. Karena kalau orang sholatnya baik dengan Allah, dia khusyuk di hadapan Allah, akan terlihat perubahan dalam perilakunya. Kemudian pada saat sholat, orang yang khusyuk tidak akan membaca tergesa-gesa agar cepat kelar dari sholatnya. Dia resapi dengan tartil ayat demi ayat. Begitu pula pada saat dia membaca, pada saat dia bertasbih, bertahmid, pada saat meletakkan dahi di muka bumi, dia akan resapi, bahkan dia merasakan semakin panjang sholatnya semakin. Tapi kalau orang yang baca Al-Quran tergesa-gesa, yakin dia tidak akan mungkin meresapi. Tidak mungkin sama sekali meresapi. Begitu juga jidatnya hitam. Hitam. Kelihatan dia rajin sholat. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam kehidupannya, yang tadinya buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, maka perlu dipertanyakan sholat. Karena kalau sholat seorang baik, dia menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah, pasti kehidupannya akan mengalami perbaikan. Tutur katanya, sikapnya, sepak terjangnya. Bagaimana mungkin sama hati orang yang selalu mengingat Allah, menghadapkan wajahnya pada Allah dengan hati-hati yang lalai? Mustahil. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hidup kita, meluruskannya, dan menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Sudah. Pelatihan sholat khusyuk saat itu gimana saat itu? Kelihatannya perlu ada pelatihan memang sholat khusyuk. Dari mulai berwudu. Berwudu sebagai orang menganggap hal yang simpel. Padahal terdapat makna yang baik. Insya Allah kita bikin pelatihan. Pelatihan juga berwudu dan sholat. Kalau seseorang mementingkan urusan dunianya, kemudian mengorbankan sholat yang dia punya, apakah bisa disebut itu bagian kecil dari syirik, Ustaz? Syirik kan bertingkat. Syirik ini lebih halus daripada semut hitam di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap gulita. Terkadang orang mempersekutukan istrinya dengan Allah. Terkadang mempersekutukan anaknya dengan Allah. Dia lebih utamakan anaknya daripada Allah. Kalau ditegur, kasihan sama anak kita. Padahal Allah lebih sayang sama anak kita. Lihat Ibrahim. Dia rela melemparkan dirinya ke dalam api. Dia rela untuk
meninggalkan anaknya di padang yang tak bertuan, dia rela untuk menyembelih putranya. Akhirnya apa yang Allah berikan? 2 kota suci, Yerusalem dan kota suci Mekah dibangun oleh keluarga Ibrahim. Termasuk Madinah juga dibangun oleh keturunan Ibrahim alaihimussalam. Betul nggak? Allah jadikan Ibrahim sebagai imam. Karena apa? Karena dia mempersembahkan dirinya untuk Allah, lebih mengutamakan Allah daripada dirinya, daripada keluarganya, daripada anak yang dicintai. Oleh karena itu, sikap Allah terhadap kita tergantung sikap kita juga terhadap Allah. Yang rela mengorbankan hartanya, dirinya untuk Allah, maka Allah akan berikan segala-galanya. Tapi yang lebih suka mengutamakan keluarganya, anaknya, hawa nafsunya dari Allah, maka dia akan menerima sesuai dengan apa-apa yang dilakukan. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, Allah jadikan hati kita betul-betul sepenuhnya lebih mengutamakan Allah daripada selainnya. Hingga apabila ada 2 kekuatan tarik-menarik antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia termasuk keluarga kita memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Jazakumullah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk dan bisa mencegah dari yang mungkar. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, kemudian Algi dan Atep. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.